di dalam hukum-hukum fikih karangan Al-Hafidh Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Pada kita bahas dari hadis yang pertama. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lanjut kepada hadis yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqadha ahadukum min naumihi, idza staiqadha, jika terbangun atau jika bangun, ahadukum, salah seorang dari kalian, min naumihi, dari tidurnya, fala yaghmis yadahu, maka janganlah mencelupkan tangannya, fil ina, di dalam bejana, hatta yaghsilaha talatan, sampai dia mencucinya 3 kali. Fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu, aina batat yaduhu, di mana tangannya bermalam. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis ini jemaah rahimahullah adalah berbicara tentang air. Berbicara tentang air. Karena air yang sah untuk dijadikan bersuci, baik itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis, adalah air yang suci, tahur. Air yang suci atau tahur. Dan air yang tercampuri dengan sesuatu yang najis, maka disebut dengan air najis jika dia berubah salah satu sifatnya, baik itu warnanya atau baunya atau rasanya. Yang jadi permasalahan adalah ketika air tersebut tercampuri dengan sesuatu yang najis namun tidak merubah salah satu sifatnya. Nah, inilah hadis yang pembahasan ini dibahas dalam hadis ini. Ya. Pembahasan tersebut dibahas dalam hadis ini. Jadi Nabi SAW di sini mengatakan, idza staiqadha ahadukum min naumihi, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, maka janganlah dia mencelupkan tangannya di dalam bejana air. Ya. Para ulama ada 2 pendapat memahami hadis ini. Fala yaghmis yadahu fil ina, janganlah mencelupkan tangannya ke bejana air. Ada yang mengatakan yang pertama hukumnya haram. Seorang yang bangun tidur, ya, lalu dia celupkan tangannya ke bejana air sebelum dicuci, hukumnya haram. Kenapa? Karena di sini pakai huruf la, pakai la nahiyah, la larangan, la yaghmis, janganlah mencelupkan. Dan nahi, larangan, yufidu tahrim indal itlaq. Larangan itu pada asalnya adalah untuk sesuatu yang haram. Sehingga sebagian para ulama mengambil kesimpulan bahwa seorang yang mencelupkan tangannya setelah bangun tidur ke dalam bejana air sebelum dicuci, ya, dia terjatuh kepada keharaman. Karena mencelupkan tangan haram sebelum mencucinya.
ya, bangun tidur, setelah bangun tidur. Ada pendapat yang lain di kalangan para ulama mengatakan hukumnya hanya makruh saja. Hukumnya makruh, yaitu mencelupkan tangan ke dalam bejana air setelah bangun tidur dan belum dicuci. Jadi bangun tidur langsung tangannya dicelupkan ke bejana air. Mereka mengatakan hukumnya makruh. Alasannya adalah karena hadis ini masuk pada hadis adab. Dan para ulama memiliki kaidah hadis-hadis adab itu larangannya berfaedah makruh. Itu hadis-hadis adab. Kata para ulama seperti itu. Sehingga di sini larangan ini bukan untuk haram, tapi makruh dikarenakan hadis ini adalah masuk hadis adab. Ulama yang pertama, kelompok pendapat yang pertama mengatakan tidak, hadis ini bukan hadis adab, tapi hadis ahkam. Hadis yang menjelaskan hukum. Ya, jadi para ulama itu ada yang berkaitan dengan amalan yang zahir. Para muhaddisun itu mengumpulkan hadis, ada namanya hadis ahkam, hadis-hadis hukum. Ini untuk menjelaskan hukum, thaharah, sholat, zakat, dan seterusnya. Ada namanya ahaditsul adab, hadis-hadis adab. Ya, haram, halal dan haram, tapi dari bab adab. Ya, sebagaimana Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengumpulkan dua hal ini di dalam Bulughul Maram. Di awal beliau menyebutkan tentang haditsul ahkam. Lalu di akhir Kitabul Jami' beliau membahas seputar haditsul adab, hadis-hadis tentang adab. Jadi ini adalah pendapat para ulama dari memahami hadis ini. Fala yaghmis yadahu fil ina. Ada yang mengatakan haram dengan alasannya, dan ada yang mengatakan makruh, dan yang lebih nampak wallahu a'lam dia haram. Kenapa haram? Karena asal dari larangan itu untuk sesuatu yang haram. Sampai ada dalil yang memalingkan dari yang haram tersebut. Maka hukum mencelupkan tangan setelah bangun tidur, ya, sebelum dicuci tangannya, hukumnya haram. Menurut pendapat yang lebih nampak dari hadis ini, zahir, namanya zahirul hadis. Ya, zahir itu apa? Zahir itu suatu nas yang punya dua kemungkinan. Satu kemungkinan lebih kuat, satunya lebih lemah. Ya, yang lebih kuat namanya zahir, yang lebih lemah namanya mu'awwal. Yang lebih lemah namanya mu'awwal. Baik. Kemudian di sini para ulama membahas kalimat naum, kalimat tidur. Jadi yang diharamkan setelah bangun tidur bagi seseorang mencelupkan tangannya itu tidur yang bagaimana? Karena Nabi SAW mengatakan min naumihi, dari tidurnya. Para ulama mengatakan tidur di sini adalah tidur yang membatalkan wudu. Tidur yang membatalkan wudu. Syarat pertama tidur membatalkan wudu. Apa itu tidur yang membatalkan wudu? Apa dobitnya? Apa patokannya? Kata para ulama adalah an-naumul mustaghrib. Tidur yang mendalam, tidur yang dalam itu yang membatalkan wudu. Apa itu tidur yang mendalam? Tidur yang mendalam adalah yang menjadikan seorang tidak terasa dengan yang terjadi di sekitarnya atau tidak mendengar. Jadi tidak terasa sesuatu jatuh darinya, atau tidak terasa, tidak mendengar apa yang ada di sekitarnya. Maka ini namanya sudah tidur yang dalam, atau an-naumul mustaghrib, tidur yang dalam. Yang ini membatalkan wudu. Yang ini membatalkan wudu. Jadi yang dimaksud Nabi SAW, idza stayqadha ahadukum min naumih, jika kalian bangun dari tidurnya. Maksudnya tidur apa? Tidur yang membatalkan wudu. Fala yaghmis yadahu fil ina, maka janganlah mencelupkan tangannya ke air, ke tempat bejana air.
hatta yaghsilaha thalathan, hingga dia mencucinya 3 kali. Ya. Dalam riwayat yang lain falyaghsil yadaha thalathan, datang dalam kalimat perintah, falyaghsilha thalathan, hendaklah dia mencuci tangannya 3 kali. Sehingga di sini setelah bangun tidur itu hukumnya wajib untuk mencuci tangannya 3 kali. Hukumnya wajib mencuci tangannya 3 kali karena lafaz hatta yaghsilaha thalathan datang dalam riwayat yang lain dengan perintah falyaghsil yadahu thalathan. Ya, falyaghsil yadahu thalathan. Hendaklah dia mencuci tangannya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak tahu di mana semalam tangannya atau di mana tangannya bermalam. Nah, di sini para ulama mengambil faidah bahwa yang wajib tidur yang menjadikan wajib mencuci tangannya 3 kali setelah bangun adalah tidur malam saja. Adapun tidur siang maka tidak. Kenapa dibedakan? Karena Nabi SAW mengatakan batat baitutah itu adalah bermalam artinya. Artinya tidur yang menjadikan seorang ketika bangun tidur mau diwajibkan untuk mencuci tangannya adalah tidur di malam hari saja. Adapun tidur di siang hari maka tidak mewajibkannya untuk mencuci tangannya setelah bangun tidur. Ya. Para ulama membahas apa alasan diperintahkannya mencuci tangan setelah bangun tidur malam hari. Apa alasan atau bahasa fikihnya, apa ilahnya? Apa ilah yang menjadikan seorang diperintah untuk mencuci tangannya ketika bangun tidur dari malam hari? Ya. Ada yang mengatakan di kalangan para ulama karena najis, ya, atau kemungkinan najis. Dia menyentuh daerah di tubuhnya yang itu adalah sesuatu yang najis. Maka tangannya namanya tangan mutanajis, yang ada najisnya. Jadi mutanajis itu adalah sesuatu yang suci namun terkena najis, namanya mutanajis. Maka tangan ini yang ada najisnya ketika dicelupkan ke bejana air, dan bejana ina itu kecil, baskom atau ember. Sesuatu yang najis ini sedikit. Jika masuk ke dalam air yang sedikit, maka air itu menjadi najis meskipun tidak berubah salah satu sifatnya. Nah, ini adalah kaidah yang disebutkan para ulama. Jadi air itu kalau kecampuran dengan yang najisnya sedikit, airnya juga sedikit, tapi tidak merubah salah satu sifatnya. Warnanya masih sama, baunya dan rasanya masih sama. Maka ini dihukumi air yang najis. Air yang najis karena kurang dari 2 kullah, air yang sedikit. Ya, air yang sedikit. Ini alasan pertama atau illah yang disebutkan para ulama, karena orang yang bangun tidur lalu langsung mencelupkan tangannya ke bejana air menjadikan kesucian air tersebut hilang, atau bahasa para fuqaha salbu tuhuriyah, terambilnya kesucian dari air tersebut. Ada yang mengatakan ini adalah ilahnya ta'abbudi. Ini sudah ilah yang alasan yang tidak bisa dimasuki akal. Itu sudah Allah perintahkan, Rasul SAW perintahkan seperti itu. Ilahnya adalah ta'abbudi. Itu ini sesuatu yang sudah seperti sholat maghrib 3 rakaat. Kenapa 3 rakaat?
Itu ta'abbud. Allah yang memerintahkan sudah. Itu namanya ta'abbudi. Illah ta'abbudiyah. Ada yang mengatakan juga ilahnya adalah min babil adab. Karena ini sesuatu yang berkaitan dengan adab saja. Sehingga yang lebih kuat ini masuk kepada bab adab. Ya. Maka kata para ulama, kalau seorang mencelupkan tangannya setelah bangun tidur malam ke air, maka airnya tidak menjadi najis. Yang menurut para ulama, karena ilahnya bukan ilah yang pertama. Jadi ilah yang pertama apa? Salbu tuhuriyah, hilangnya kesucian air tersebut, bukan. Ya, ini ilahnya dari bab adab saja, dari bab adab saja. Sehingga seorang yang bangun tidur langsung dicelupkan tangannya ke bejana air, maka airnya tidak najis. Menurut jumhur ulama. Berbeda dengan Ahmad. Imam Ahmad pendapatnya itu najis. Karena ilahnya menurut Imam Ahmad adalah hilangnya kesucian air tersebut. Karena tangannya najis, sehingga air tersebut hilang kesuciannya. Sehingga menurut Imam Ahmad dibuang airnya. Kalau dicelupi tangan setelah bangun tidur, sebelum dicuci dibuang. Ya, bahkan kata Zahiriyah wajib dibuang. Wajib dibuang karena najis. Airnya najis. Namun yang lebih nampak airnya tidak najis, sebagaimana pendapat jumhur, karena asal dari air itu suci. Asal dari air itu suci, kembali kepada bara'atun asliyah. Ya, kembali kepada hukum asal, yaitu kesucian air. Ya, ini adalah hukum-hukum yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua ini. Baik, kita berpindah ke hadis yang ketiga. Al-hadits ats-tsalits an Salman radhiyallahu anhu, dari Salman radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, qila lahu, dikatakan kepada beliau, allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah, Nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu sampai cara duduk buang hajat. Qira'ah itu artinya adalah jilsatu qada'il hajah. Qira'ah itu artinya posisi duduk buang air, buang hajat. Namanya qira'ah. Jadi posisi duduknya. Faqala, maka Salman mengatakan, ajal, betul. Laqad nahana, sungguh beliau telah melarang kami, an nastaqbilal qiblata, untuk menghadap ke kiblat, bi ghaitin aw bi baul, ketika buang air besar ataupun buang air kecil, aw an nastanjiya bil yamin, atau beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan, aw an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar, atau beliau juga melarang kami beristinja kurang dari 3 batu, aw an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin, atau beliau juga melarang kami beristinja dengan kotoran hewan raji' atau dengan tulang. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah berkaitan dengan adab qada'il hajah, adab buang hajat. Yang pertama yang kita bisa ambil faedahnya adalah disukainya jongkok ketika buang hajat, baik itu BAB atau BAK. Kenapa sunnah? Kenapa buang air kecil atau buang air besar itu hukumnya sunnah dalam keadaan jongkok? Dari kata khira'ah. Khira'ah adalah jilsatu qada'il hajah. Posisi duduk itu masuk padanya jongkok.
ya, masuk padanya jongkok. Namun buang air kecil terutama dalam keadaan berdiri itu hukumnya boleh. Namun khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Jadi para ulama menyebutkan lawan dari sunnah, ketika orang meninggalkan sunnah namanya khilaful aula. Ketika orang meninggalkan sunnah muakkadah maka hukumnya makruh. Itu kaidahnya. Jadi kalau dikatakan apa sunnahnya posisi buang air kecil, jawabannya jongkok itu yang sunnah. Tapi boleh berdiri, namun menyelisih yang lebih utama, khilaful aula. Beda ketika sholat witir. Sholat witir hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Kalau ditinggalkan makruh, karena dia sunnah muakkadah. Ini kaidah dalam memahami perkataan para ulama. Jadi di sini qiraah menunjukkan kepada kita disunnahkannya jongkok ketika buang air besar ataupun buang air kecil, ya. Dan tidak jongkok ketika melakukannya adalah tarkul aula, meninggalkan yang lebih utama atau khilaful aula. Kemudian di sini sebelumnya kulla syai'in qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'. Ya, ada seorang yang mengatakan kepada Salman dalam riwayat yang lain adalah seorang Yahudi. Nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu. Kulla syai'. Kulla ini termasuk dari sighah umum. Lafaz yang menunjukkan umum, artinya segala sesuatu. Ya, segala sesuatu sampai pada posisi duduk buang hajat. Maka Salman radhiyallahu anhu mengatakan ajal. Iya, betul. Ya, ini sebagai taukid penekanan. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblata bi gha'itin aw bawl. Nabi SAW melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Nahi itu asalnya adalah litahrim, untuk sesuatu yang haram. Maka kita ambil kesimpulan bahwa menghadap kiblat atau membelakanginya, dalam riwayat yang lain menghadap kiblat atau membelakanginya hukumnya haram. Menghadap seorang buang hajat, baik BAB atau BAK, menghadap kiblat hukumnya haram. Namun yang pendapat yang mengumpulkan dalil-dalil bahwa haram kalau di luar bangunan. Jadi haram menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil itu jika di luar ruangan, seperti di gunung misalnya, atau di padang pasir, atau di kebun misalnya, ya, atau di laut, ya kan, di luar ruangan itu haram menghadap kiblat. Adapun kalau di dalam ruangan maka tidak apa-apa. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, "Raqitu yawman ala baiti Hafsah." Suatu kali aku pernah naik ke atas rumahnya Hafsah. Hafsah ini saudarinya Ibnu Umar. Faraitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil al-qiblah mustadbir asy-syam. Mustaqbil asy-syam mustadbir al-qiblah. Saya melihat Nabi SAW buang hajat tidak sengaja, menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Nah, ini menunjukkan diperbolehkannya hal tersebut jika di dalam ruangan. Jika di dalam ruangan. Inilah pendapat yang lebih nampak. Pendapat yang lebih nampak. Jadi dibedakan. Kalau buang hajatnya di luar ruangan, maka hukumnya haram menghadap kiblat, ya. Karena lafadznya nahi. Ini sharih, jelas, gamblang. Dan wan nahyu yaqtadi tahrim.
Dan larangan itu adalah untuk sesuatu yang haram pada asalnya selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Au anastanjia bil yamin. Nabi SAW juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Nah, ini juga beristinja dengan tangan kanan hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa hukumnya haram? Karena lafadznya nah. Dan nahi, larangan, hukum asalnya adalah untuk sesuatu yang haram. Untuk sesuatu yang haram. Baik, sekarang pertanyaannya. Kalau ada orang beristinja dengan tangan kanan, apakah najisnya hilang atau tidak? Karena an-nahyu yaqtadil fasad. Itu kan kaidahnya. Larangan itu menjadikan kalau tetap dilakukan maka itu rusak. Seperti orang berpuasa di hari Id dan puasa di hari Id terlarang, haram. Maka kalau ada orang puasa di hari Id, kita katakan puasanya fasid, puasanya batil. Kenapa? An-nahyu yaqtadil fasad. Sesuatu yang diharamkan, dilarang, menjadikan hak tidak sah sesuatu tersebut. Tadi kita katakan apa? Beristinja dengan tangan kanan hukumnya apa? Haram. Lalu muncul pertanyaan, kalau orang beristinja dengan tangan kanan, apakah hilang najisnya atau tidak? Marah ya Syekh. Marah ya Syekh. An-nahyu yaqtadil fasad. So, kata para ulama, najisnya hilang. Najisnya tetap hilang karena inti dari najis itu adalah hilang ainun najasah. Hilang najisnya itu dengan cara apapun. Kalau sudah hilang ya sudah. Makanya membersihkan najis itu tidak mesti harus pakai air. Ya. Dan di sini muncul permasalahan baru. Hukum mencuci pakaian dengan dry apa namanya? Dry clean, cuci baju tanpa air. Itu kalau menurut pendapat ulama yang mengatakan menghilangkan najis harus dengan air, cuci dry clean tidak sah. Itu setahu saya, nanti bisa dicek lagi, itu pendapatnya Syafi'iyah. Jadi menghilangkan najis harus dengan air. Kalau kita katakan ini, ikut pendapat ini, maka dry clean tidak sah. Ini kalau saya ngomong, nanti di demo sama tukang laundry. Wah, ini bikin rugi laundry. Namun yang lebih kuat, yang penting najisnya hilang. Baik itu dengan air, atau dengan angin, atau dengan yang lain. Artinya kita jemur, hilang najisnya itu. Sudah, suci lagi. Nah seperti ini, kalau dia dengan tangan kanan, haram. Cuma ketika najisnya hilang, maka sah. Ya maka sah. Artinya sah mengangkat najisnya tersebut. Au an-nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar. Dan Nabi SAW juga melarang kami beristinja kurang dari 3 batu. Jadi beristinja kurang dari 3 batu haram. Istinja itu masuk padanya istijmar. Istinja itu ada 3 tingkatan. Istinja ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama yang paling utama adalah istinja kemudian istijmar. Artinya dia pakai air terlebih dahulu kemudian pakai, itu yang paling sempurna. Misalnya kalau di kita sekarang air kemudian pakai tisu, itu yang paling sempurna. Yang kedua adalah istinja, mujarrad istinja, hanya pakai air saja. Itu tingkat kedua. Tingkat ketiga adalah kurang dari 3 batu. Artinya beristinja kurang dari 3 batu hukumnya haram. Tapi sah atau tidak sah? Jadi masuk lagi pembahasan. Orang istinja hanya dengan istijmar hanya dengan 2 batu.
Sah atau tidak istijmarnya? Jawabannya tidak sah. Jawabannya tidak sah karena an-nahyu yaqtadil fasad. Dan biasanya kalau hanya dengan 2 batu atau 1 batu itu tidak bersih. Artinya memang istijmar dengan batu itu bukan menghilangkan ainun najasah. Ini bedanya istinja dengan istijmar. Istinja itu menghilangkan ainun najasah. Orang kalau setelah buang air besar, dengan air itu bersih, 100% bersih. Tapi kalau dengan benda itu tidak mungkin 100% bersih. Tidak mungkin. Pasti ada sisa-sisanya. Dan itu dimaafkan. Ini bedanya istinja dengan istijmar. Jadi istijmar itu mengangkat hukum najis. Meskipun masih ada najisnya. Ya, mengangkat hukum najis meskipun masih ada najisnya. Ya, sehingga beristijmar kurang dari 3 batu itu tidak sah. Tidak sah. Minimal 3 batu. Menurut sebagian para ulama boleh kalau batunya besar, punya 3 sisi. Punya 3 sisi. Dan juga dikiaskan dengan yang lain. Ya. Dengan syarat dia adalah sesuatu yang munqi, sesuatu yang bisa membersihkan, dan tahir, sesuatu yang suci. Ya, boleh dengan yang lain selain batu, yang penting dia bisa membersihkan. Nah, makanya di sini terakhir wa an astanjiya bi raj'in aw 'azmin. Dan Nabi melarang kami beristinja dengan raji', yaitu dengan kotoran hewan yang sudah mengeras atau dengan tulang. Alasannya kata para ulama, larangan beristijmar dengan kotoran hewan yang sudah keras. Ada ya kotoran hewan itu seperti kadang keras gitu, seperti batu. Ini banyak di sawah biasanya. Alasannya adalah ada yang mengatakan yang pertama karena najis. Ya karena najis. Namun alasan ini kurang tepat. Karena kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Ya, kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu tidak. Namun yang lebih nampak kata para ulama, raji ini adalah kotorannya himar. Keledai, dan keledai rumahan himar ahliyah itu haram. Yang boleh adalah himar wahsy. Himar wahsy itu apa? Zebra. Zebra itu boleh dimakan. Tapi kalau di Indonesia nanti di penjara. Karena itu di kebun binatang adanya. Atau ada yang mengatakan karena roji itu adalah makanan hewannya jin. Ta'amu dawabil jin. Sebagaimana dalam beberapa riwayat. Sehingga dilarang menggunakan roji atau rauf namanya. Adapun larangan menggunakan tulang untuk beristinja, istijmar, ada 2 alasan. Yang pertama, karena dia makanan jin. Karena dia makanan jin. Atau yang kedua, karena tidak membersihkan. Ya makanya tadi syarat istijmar itu bendanya munqiyat. Benda yang bisa membersihkan. Artinya tidak halus. Kalau tulang itu kan halus. Halus itu kalau kita bersihkan kotorannya nggak bersih. Karena halus. Kalau ada kasar-kasarnya sedikit justru bersih. Ya, seperti tulang. Alasannya karena dia mulus. Bahasa Arabnya apa mulus? Malusah. Bahasa Arabnya mulus. Bahasa Indonesia sama. Karena mulus jadi tidak sah, tidak menghilangkan kotoran, tetap aja di situ cuma muter-muter aja. Atau yang mulus lain seperti apa? Botol di sini. Beristijmar dengan botol halus ya, itu enggak sah. Dan dikiaskan juga dengan makanan manusia. Karena roji tadi menurut beberapa riwayat makanan hewannya jin dan tulang makanan jin. Maka dikiaskan makanan manusia juga tidak boleh digunakan untuk istijmar. Roti misalnya. Roti untuk istijmar nggak boleh. Karena mungkin saking kayanya ya jadi pakai roti. Akhrajahu Muslim. Hadis ini adalah riwayat Muslim.
Nah, ini adalah penjelasan dan hukum-hukum seputar hadis Salman tentang adab buang hajat. Wallahu a'lam, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.